Selamat datang di edisi spesial podcast Bola Total untuk menyambut big match between Liverpool and Manchester United. Sekarang di hadapan gue sudah ada dua gentleman, satu Fajar dari Big Reds dan Kunter dari Bola Total. Jadi, sama dulu, biar nggak macam-macam. Liverpool itu Gunter walaupun pakai baju Inggris tapi Phil Jones jadi di Manchester United. So, gentlemen, dari tim tuan rumah dulu, Liverpool, gimana lawan United? Tradisi singkat. Selalu optimis sih kalau United gitu, walaupun agak berat sebenarnya sekarang. Cuman Anfield, terus hasilnya juga sebenarnya positif sejak lawan Arsenal gitu, jadi ya optimis menang. Optimis menang? Gimana Inter? Oh, menang. First of all, Liverpool is a big club. Kayak pemain baru pindah. It's a big club, ya dia Spanyol kan. It's a big club, but lately gue ngeliat Liverpool punya sedikit masalah ya. Masalahnya adalah karena mungkin the last 2 or 3 years mereka melakukan kesalahan transfer ya. Akibat dari itu pemain-pemain yang masuk too expensive saat itu gitu ya. It's Anfield, kandang Liverpool, the cup. I think Liverpool has a big chance, but Man United is back. Orang bilang defense-nya jelek ya, tapi orang nggak sadar saat itu defense jelek yang jadi defender adalah Michael Carrick, which dia bukan seorang defender gitu. Kita sekarang punya pengalaman Vidic sama Rio Ferdinand. Rafael is good, Peters Evra atau mau Büttner is good juga. Menurut lo yang mana yang kesalahan sih, Evra atau Büttner? Go with pengalaman. Evra. Tapi the key untuk lawan Liverpool adalah kreatif, yaitu Kagawa and Robin van Persie. It's a good thing Rooney nggak main, gitu karena Rooney kayaknya dia juga belum bisa klik sama Robin van Persie. I don't know, baru 1 game. Tapi I think gue juga ngerasa we can get 3 points. Gitu. Gue nggak terkejut kalau Liverpool akan dominasi ball possession nanti di Anfield. Karena dia good at it gitu, kita akui kan tiki-takanya Rodgers tuh. Menurut lo gimana? Setuju kan? Sangat setuju sih kalau itu. Dari beberapa pertandingan sebenarnya udah kelihatan gitu, walaupun Arsenal kan busuk banget sebenarnya. Cuman pertandingan terakhir sangat-sangat baik sih, maksudnya sangat fluid gitu, walaupun ada beberapa kesalahan koordinasi. Cuman sih kalau lawan ini beberapa terakhir itu counter attack-nya mereka sih dan Liverpool sangat-sangat bermasalah di sisi itu gitu. Itu sih poin utama yang mungkin harus coba diantisipasi gitu. Ditambah lagi mungkin Jose Enrique belum main gitu. Di kanan fullback-nya gitu masih Martin Kelly dan sedangkan Van Persie terus Kagawa dan segala macamnya mungkin akan udah sangat-sangat trik lagi tuh di pertandingan berikut. Jadi itu sih yang perlu diantisipasi oleh Liverpool. Tahun lalu satu sama ya, pas di Anfield ya, satu sama di Anfield dan gue bisa lihat sih kalau Steven Gerrard golin dia akan lari ke kamera terus pasti. Oke, United Van Persie starter, mesti starter. Tapi gini, mau gue kasih lo ini nggak cheatnya supaya ngalahin MU nggak? Corner. Offense, defense, corner MU jelek banget. Defense kita pas corner hancur. Oke, kalau De Gea jadi starter ya, gue berharap De Gea, gue suka banget De Gea. Pas lagi offense, corner gak ada gunanya udah. Gue ngeliat zaman Beckham corner like we gonna score man kalau corner. Pas sekarang MU corner like man, either kebobolan atau kayak gak ada gunanya corner kalau menurut gue gitu. So kalau menurut gue Liverpool mau ngalahin MU harus lihat corner. Sayang ya, Andy Carroll atau Andrew Carroll is not there anymore. Liverpool nggak punya striker ujung yang bisa poaching menurut gue. They don't have that anymore. Mereka punya creative midfielder, not that good juga. Mereka punya Suarez tapi yang bakal kita nonton adalah Suarez lawan Evra. Ini seru nih gitu. Nah, I'm sure Patrice Evra bakal mau jadi starter karena lawan Suarez gitu. Tapi at the end of the day, menurut gue Man United right now punya squad yang lebih deep. Mereka lagi seru, ada Kagawa, Van Persie segala macam gitu. Tapi kalau Liverpool pintar, mereka main di corner kebobolan. Coba perhatiin deh, pasti corner, ini pasti kebobolan deh, pasti kebobolan dulu corner. I see like Martin Skrtel going over and have the ball. Menurut gua
Oh, pas setuju soal set piece Liverpool bisa manfaatin itu? Kalau set piece sebenarnya dari zamannya dulu Benitez terus kesini, saya nggak usah disebut lah, terus apa namanya? Kenny Dalglish gitu sebenarnya nggak terlalu bagus juga Liverpool gitu. Cuman kita ngelihat waktu lawan Manchester City terus beberapa pertandingan musim terakhir gitu sebenarnya bener sih kalau nyebut nama Martin Skrtel akan bisa jadi satu senjata apa namanya yang bisa memecah deadlock gitu kadang-kadang gitu, mungkin bisa dimanfaatin sama Liverpool di situ sih. Kalau misalkan lemahnya MU adalah di service. Hancur banget. Soal defense menurut gue dua-duanya sama-sama ya, menurut gue sama-sama rapuh sih. Rapuhan mana? Menurut lo rapuhan United apa rapuhan? Enggak, the thing is gini, Liverpool itu kadang-kadang babak pertama dari tengah ke belakang tuh rapih banget gitu. And sometimes mereka running out of gas aja gitu, tiba-tiba kebobolan aja. Padahal kalau dari eranya pas dulu ada Xabi Alonso, Mascherano, mereka tuh kayak tight defense, midfield defenders all good gitu kan. And nanti gue ngeliat mereka they're getting old gitu. Stevie G is old, Carragher is very old gitu segala macam. He's old kan? He's very old gitu loh. Pepe Reina juara dunia, juara Eropa segala macam, but he's not that good anymore gitu loh. So dan gue nggak ngeliat semangat yang kayak waktu mereka melawan AC Milan yang jadi 3 sama itu ada sekarang gitu, atau belum at least ya. Mereka punya pemain muda yang menurut gue yang bagus-bagus ya, Sterling, Jordan Henderson, dan segala macam. Iya, Shelby. Mereka beneran bagus loh. Mereka punya segala macam, but gue ngeliat semangatnya itu sekarang ada gitu loh. Of course mereka lagi transisi ya. Mereka transisi dari zamannya Xabi atau Morelos gitu ke sekarang gitu. Tapi I don't see kalau mereka tuh se eager untuk gue nggak mau kebobolan. Gue mau get 3 points. I don't see that anymore gitu. But the thing is Liverpool selalu up their game lawan United. Lo setuju nggak bilang it's like their cup final? Itu terlalu konsisten, terlalu merendahkan. Tapi itu gimana menurut lo? Ya pasti ada motivasi tambahan sih kalau melawan rival. Salah satunya kan Manchester United gitu, apalagi ini di kandang gitu. Cuman bener sih kalau kata Gunter tadi bahwa apa namanya kadang-kadang suka loss di babak kedua gitu. Sebenarnya konsentrasi sih gitu. Kalau kita lihat kayak beberapa kali Pepe blunder itu sebenarnya di menit-menit akhir gitu. Terus kayak beberapa golnya mereka pun sebenarnya pas apa namanya kebanyakan adalah di fase 45 menit ke atas gitu. Konsentrasi sih kuncinya gitu. Kalau misalkan konsentrasinya bisa dijaga terus tanpa ada apa namanya error yang aneh-aneh lah gitu. Kadang-kadang suka aneh kayak sekarang waktu lawan City yang tiba-tiba why? Padahal kan itu kan konsentrasi sebenarnya kan gitu. Kalau nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu sih cukup aman sih gitu. Cuman yang perlu di apa namanya highlight ya kita nggak punya finishing touch yang apa namanya bisa apa ya menjamin juga gitu bahwa kita perlu effort lebih gitu untuk nyetak gol itu yang diharapin ya dari second line ya sebenarnya gitu bisa untuk support yang depannya karena Borini, Suarez, Sterling gitu. Sterling sama Borini sampai sekarang belum apa namanya bisa diandalkan gitu. Apalagi Sterling lah gitu. Borini lah kita yang awalnya emang kita datengin dari Roma gitu coba untuk dia bisa provide goal sampai sekarang belum bisa. Malah Suarez yang beberapa kali emang terus cetak gol. Itu sih ngarepinnya juga dari second line-nya harus support untuk ya either itu Jonjo either itu Stevie G gitu yang coba untuk nambah chances untuk Nuri Sahin? Nuri Sahin kalau bagi gue pribadi gitu karena dia sangat-sangat lack of competitions di musim lalu gitu. Kelihatan sebenarnya waktu lawan Arsenal maksudnya movementnya oke gitu, holding the ball sangat-sangat tenangan segala macam. Cuman untuk waktu itu kelihatan banget sama dia bisa pace-nya ketinggalan jauh gitu. Perlu apa ya? Mungkin pertimbangan yang kemarin dicadangin pun ada apa namanya pemikiran di situ. Melainkan Nuri Sahin gitu, gue justru sebenarnya ngarepnya Asaidi gitu. Asaidi yang di Heerenveen sebenarnya walaupun ngeliatnya di klik doang gitu cukup bisa dia bisa nyetak gol, dia bisa move-nya oke gitu. Cuman nggak ngerti kenapa belum diturunin sampai sekarang. Oke, jadi final prediction, menurut lo menang kalah Liverpool? United menang kalah? No. Gimana? Itu Liverpool? No. I didn't say Liverpool. I said Man United. Oke, so kedua fans nampaknya sama-sama optimis. Ya, memang itu tugasnya fans optimis. So, sama dulu biar selesai. So, that's it podcast Bola Total edisi spesial untuk kali ini. So, nanti meja Liverpool versus Manchester United. See ya.